Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat siang. Semoga kita dalam keadaan yang senantiasa sejahtera, bahagia, damai, penuh cinta kasih, dan semua makhluk yang ada di alam semesta ini juga sama halnya seperti kita. Nah, di kali ini kita akan membuat sebuah video. Video kita kali ini yaitu tentang yang sudah tertulis di sini ya, teman-teman. Tentang semua yang ada dan terlihat di depan kita selalu berbicara. Apapun tak terkecuali. Saat batin diam, maka semua terdengar dengan jelas. Selamat datang di Medan Kuantum. Selamat menikmati surga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pesan semesta di siang hari ini ya teman-teman semuanya ya. Seperti biasanya nanti video ini juga akan diupload di YouTube-nya Zero Ismi, jadi teman-teman bisa merapat aja di YouTube ya. Kemudian jangan lupa subscribe, jangan lupa di-share, jangan lupa komen dan di-like ya teman-temanku semuanya. Kita mulai ya untuk membuat video kali ini. Video kali ini yaitu tentang semua yang ada dan terlihat ini selalu berbicara. Ya, semua yang ada dan terlihat ini selalu berbicara dan selalu berkomunikasi dengan kita. Ya, nah tapi teman-temanku, kita hanya bisa mendengarkan mereka semuanya ya. Kita hanya bisa mendengarkan. Misalkan nih ada hewan, ya ada tanaman, ada angin, ada apapun yang ada di depan kita hanya bisa mendengarkan dia saat batin kita dalam keadaan diam. Nah, apa sih Mbak maksudnya diam? Mungkin teman-teman masih bingung ya, maksudnya diam gimana sih Mbak gitu ya. Dan saya akan jelaskan di sini teman-teman apa yang dimaksud dengan diam ya. Yang dimaksud dengan diam itu tidak hanya omongannya atau kata-kata ya, atau suara di dalam ucapan kita. Ya, tidak hanya ucapan ini ya, ucapan kita yang diam. Tapi yang lebih dalam sebenarnya yang diam adalah kondisi mental. Nah, kondisi mental ini berkaitan dengan tubuh energi ya. Dimana ketika kita diam batinnya, inilah dimana teman-teman tidak ada penghakiman apapun ya. Ketika semua indera kita dalam kondisi hening, dalam kondisi tidak ada penghakiman apapun, maka disitulah kita bisa terkoneksi ya, kita bisa mendengarkan yang nggak kelihatan. Misalkan ya seperti angin teman-teman, angin ini bisa dirasakan ya, tapi kan nggak kelihatan ya, nggak ada wujudnya. Tapi kita itu akan bisa merasakan frekuensi angin itu ya, ketika mereka itu ada di depan kita. Kemudian ketika ada tanaman di depan kita pun, ketika dia mau berbicara ya, itu juga kita akan tahu kenapa, karena kita hening diam ya, batinnya diam, tidak menghakimi, hanya melihat apa adanya, tidak ada penilaian, oh itu buruk ya, oh ini yang baik ya, oh tanamannya itu tuh buruk, ini tanamannya baik, dan lain-lain. Tidak ada lagi penghakiman di situ. Di saat tidak ada penghakiman lagi, maka disitulah yang disebut dengan sebuah batin itu diam, dalam keadaan yang diam. Tidak heran teman-teman ketika kita sering-sering diam batinnya, yaitu tidak menilai apapun yang sedang ada ya, hanya menyaksikan aja semua apa adanya tanpa ada penghakiman bahwa ini harus dirubah, ini baik, ini buruk, tidak ada lagi di situ. Maka yang terjadi adalah apa? Kita bisa terkoneksi dengan semuanya, karena pada dasarnya semua ini adalah satu kesatuan yang utuh, tidak pernah terpisahkan oleh apapun. Semua pada satu medan yang sama, semua pada satu frekuensi di medan kuantum yang sama, di mana di dalam medan kuantum kita satu sama terhubung. Maka tidak heran ketika kita berbicara satu sama lain ya tanpa kita berbicara dengan ucapan, kita sudah bisa menangkap frekuensinya, kita bisa terkoneksi dari segi frekuensi energinya ya. Kenapa? Makanya kenapa keheningan diam itu lebih dahsyat ya dari 1000 kata-kata. Ketika diam, batinnya tidak menilai apapun, hanya hadir ya, hanya hadir saja, maka disitulah kamu akan merasakan semua ini berbicara.
suara Tuhan berbicara denganmu ya. Maka di sini apa yang kita pelajari yaitu lepaskanlah semua penilaian-penilaian yang ada, lepaskanlah semua penghakimanmu ya, di mana semua penilaianmu itu bersumber dari data-data di masa lalu yang suka menghakimi, menilai, sehingga kita tidak bisa mindfulness di saat ini, hadir apa adanya. Dan ternyata nilai dari sebuah kehadiran ya teman-teman ya, nilai dari sebuah kehadiran yang apa adanya ini luar biasa. Frekuensinya itu bisa memancar keluar dan otomatis bisa merubah yang di luar secara alami sendiri tanpa harus kita memberikan nasihat, tanpa kita harus memberikan kata-kata, tapi sudah tersampaikan ya. Frekuensi diam, frekuensi hening diam ya, tanpa berkata-kata tapi hadir. Maka disinilah penyembuh alami ya, penyembuh alami untuk lingkungan sekitar. Karena apa? Karena kehadiran, disitulah kekosongan terjadi. Ketika kita hadir, kita kosong, maka kita sudah diisi. Jadi yang mengisi semua energi ini adalah energi ketuhanan, sehingga energi ketuhanan yang benar-benar mengisi lewat diri ini dan akan memancar keluar ya. Otomatis pancaran ini bukan pancaran dari kita, tapi murni pancaran dari energi frekuensinya ketuhanan, sehingga yang bisa mengubah lingkungan sekitar ini adalah energi ketuhanan, kemurnian itu. Maka disinilah kenapa kita belajar untuk melepaskan semua konsep dan apapun dalam diri kita, supaya kita bisa senantiasa setiap saat untuk hadir ya, tanpa penghakiman, tanpa menilai, tanpa harus mengubah sesuatu. Tidak, kita hanya hadir. Di dalam kehadiran kita yang cuma diam ini sudah memancar keluar untuk orang lain, itu akan ditangkap frekuensinya, sehingga mereka merasakan ketenangan, merasakan penyembuhan. Mereka terasa, kok nyaman ya sama kamu misalkan ya, kok aku bahagia ya sama kamu misalkan ya, aku kok merasakan kayak solusinya ada ya, tiba-tiba kok ajaib ya hidup. Kenapa? Karena kehadiran seseorang yang diam saja, itu frekuensi dia itu udah ada di frekuensi ketuhanan, karena dia sudah meniadakan dirinya ya. Karena memang dia merasa, aku tuh enggak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa, aku hanya hadir gini tok, diem, aku hanya diem. Nah, tapi di dalam kediaman itulah, keheningan itulah ya, itulah energi ketuhanan yang murni ya, yang murni alami itu akan muncul teman-teman ya, akan muncul. Maka kita akan mampu mendengarkan, akan mampu menangkap, tahu, tanaman itu baru berbicara dengan kita misalkan ya. Kemudian ada pesan-pesan semesta apa nih kayak gitu misalkan ya. Kemudian ada lagi hewan-hewan yang kemudian mereka bisa berbicara. Itu dari mana berbicaranya? Dari frekuensi, dari energi ya teman-teman ya. Jadi bukan berbicara, hewannya sama tanamannya berbicara sendiri, enggak berbicara sendiri ya. Mereka itu ya punya frekuensi dan sama kita terhubung. Maka ketika kita di medan kuantum ya, itu satu sama terhubung itu terjadi ya. Maka misalkan ya, hewan tuh nggak bisa bicara, tapi kita bisa nangkep, bisa tahu misalkan ya, oh dia itu baru begini nih, oh dia itu seperti ini, seolah-olah berbicara ya, seolah-olah kita itu kayak bisa mentranslatekan gitu loh, bisa mentranslatekan apa yang dia itu sebenarnya kasih pesannya untuk kita, seperti itu. Seperti halnya contoh ya, di waktu lalu ya teman-teman ya, tiba-tiba itu kan pas duduk gitu ya, nah di depan itu kan ada tanaman, ada pohon nih. Nah ketika ada pohon itu kan ada pohon yang udah kering ya. Nah pohon yang sudah kering itu teman-teman, pohon yang sudah kering itu tuh jatuh ya, dia jatuh. Kemudian ada pohon itu juga yang ada daunnya, dia kena angin. Kemudian anginnya itu akhirnya kan membuat daun itu kan bisa bergerak ya teman-teman ya. Nah, dari pergerakan daun itu teman-teman, dan daun yang jatuh, di situ tiba-tiba ya dari dalam kayak gitu ada pesan ya. Ada pesannya seperti ini ya. Tiba-tiba itu seperti tersadarkan bahwa loh, ternyata yang membuat daun itu bergerak itu bukan dari ini ya, bukan dari angin. Ternyata daun yang bergerak pun, daun yang jatuh pun sudah dikehendaki dan sudah diizinkan untuk jatuh dan bergerak. Nah, ternyata pergerakannya daun itu kira-kira kan seolah-olah kayak dari angin ya. Padahal dari angin tuh hanya seolah-olah ya.
Angin itu hanya seolah-olah, dan angin pun ada energinya. Di dalam energinya angin pun ya, itu pun siapakah yang menggerakkan angin? Jadi ada yang menggerakkan angin dan ada yang menggerakkan semua ini. Dan otomatis teman-teman, ketika kita merasa bahwa aku yang bergerak, oh tangan ini yang bergerak, bibir ini yang berucap, kita tidak bisa mengklaim ini semua adalah aku yang melakukan. Karena daun yang jatuh pun tidak akan bisa jatuh tanpa diizinkan, tanpa digerakkan oleh ketuhanan. Ya, otomatis gerakan tubuh ini pun kalau disadari dengan sadar ya, maka kita sudah masuk loh, kita sudah berstay loh di dalam medan kuantum, di mana semua informasi, di mana semua keajaiban kehidupan itu selalu ada, ternyata selalu ada, selalu muncul, selalu bersama kita setiap detik demi detiknya. Tapi seolah-olah ya keajaiban tuh seperti ketutup ya, kayak nggak ada nih keajaiban gitu. Ya kenapa? Karena kita tidak hadir, kita tidak menyadari semua ini siapakah yang menggerakkan, semua ini tuh siapakah yang menggerakkan. Kan ada yang menggerakkan semua ini ya, ada yang menggerakkan kata-kata ini bisa terucap, mulut ini bisa berbicara. Ini pun bukan kita berniat ya untuk menggerakkan ini, tapi benar-benar sadar ya bahwa ini semua ya gerakan dari ketuhanan yang memang mengizinkan semua ini terjadi. Maka otomatis kita untuk mudah ya, untuk gampang balik stay pada sadar, pada siapakah aku ya. Aku bukan siapa-siapa, aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa. Maka semua ini yang bisa adalah energi Sang Maha Hidup yang maha dahsyat, inilah yang sebenarnya sedang ada dan sedang hidup. Maka otomatis penyaksian akan terjadi dan kita bisa lebih mudah untuk stay di medan kuantum ya. Karena memang ya sebenarnya kita itu selalu stay di medan kuantum ya. Kenapa kok gak stay mbak? Karena memang banyak sekali pikiran-pikiran ini yang menggoda ya. Misalkan nih, gak boleh kayak gitu, ini bagusnya kayak gini nih, oh aku gak boleh kayak gitu, aku harus kayak gini. Itu kan mengontrol semua, dan kita tuh sepertinya selama ini juga gak bisa apa adanya dalam kehidupan ini ya, tanpa menilai apapun itu susah. Maka disinilah kita belajar bersama-sama untuk apa? Untuk melepaskan semua penilaian-penilaian yang selalu kita nilai. Misalkan kita lihat apa udah dinilai lagi, melihat ada orang baik dinilai lagi, ada orang buruk dinilai lagi, otomatis kita tidak hadir. Kenapa? Sekarang ketika kita hadir, stay hadir dalam hidup ini ya, mindfulness itu sebenarnya melihat semua itu apa adanya ya. Maka ketika ada pikiran-pikiran penilaian itu mulai muncul, disadari penuh bahwa itu pikiran, itu bukan aku, itu adalah pikiran dan itu bukan aku. Maka itu sebuah latihan untuk kita semuanya ya. Untuk apa? Untuk kita semuanya bisa kembali pada rumah Tuhan tadi. Di mana rumah Tuhan ya? Di medan kuantum, di sini saat ini, di saat hadir penuh, di saat menyadari penuh Sang Hidup inilah yang hidup sejatinya ya. Sang Hidup inilah yang hidup dalam diri kita sejatinya, bukan kita yang hidup. Maka jangan merasa kita hidup. Otomatis ketika kita merasa yang hidup itu Sang Hidup, kita akan bisa merayakan segalanya saat ini itu apapun itu teman-teman ya. Entah kita hari ini sedang bahagia, entah kita sedang merasa bosan, merasakan apapun rasa, merasakan semua sensasi di tubuh ini ya, kemudian merasakan pikiran kita yang sedang ramai mungkin ya, itu semua kita akan bisa merayakan semua rasa dengan rasa cinta kasih, dengan rasa penerimaan gitu, tanpa rasa bersalah dengan apapun. Benar-benar menikmati semua momen ya, karena setiap momen detik demi detiknya ini tidak bisa diulang lagi, sehingga nikmatilah segalanya ya. Dengan apa? Dengan terbuka semua dan melepaskan segala konsep, melepaskan segala penilaian-penilaian yang ada. Maka yang hadir apa? Yang hadir adalah kehadiran utuh dan nikmati penuh ya. Kita hidupnya bukan untuk mencapai, untuk menghindari ini itu, bukan untuk aku jadi orang baik ini itu, tidak. Kita hanya sadar saat ini apa yang sedang kita rasakan, kita ada di sini ya, dengan penuh apapun rasanya nih, di batin, di pikiran, misalnya di emosi tubuh ya, ada di tubuh fisik kita yang terasa tidak nyaman ya. Itulah tujuan hidup ini, menyaksikan segala rasa, merayakan setiap momen ya, dengan keterbukaan, dengan merdeka ya, dengan melepaskan segala belenggu yang ada, dan hanya hadir bahwa ini adalah dari Tuhan. Semua yang dihadirkan ini untuk disaksikan
untuk dirasakan, untuk dinikmati bahwa oh begini ya rasanya kalau aku takut gitu ya. Oh begini ya rasanya misalkan aku tuh sedih, oh nangis gitu ya. Misalkan oh hari ini aku bisa merasa males, mager, oh rasanya kayak gini toh mager toh. Diberi ruang ya. Oh aku sedang merasakan misalkan ya. Kalau aku sekarang misalkan nih, aku baru sedang ini ya, misalkan ada rasa kecewa, oh rasa kecewa tuh kayak gini ya ternyata, oh gitu. Kemudian, oh aku hari ini misalkan teman-teman sedang merasakan sebuah apa ya, misalkan teman-teman kan kadang juga ada orang yang jatuh cinta, ada yang orang yang merasakan kerinduan, ada orang yang merasakan ditinggalkan itu ya, semua rasa-rasa itu ya. Itu kan sekarang ini kita rasakan misalkan, nah itu oh rasanya kayak gini ya, gitu. Kalau saya teman-teman ya, jujur jujur ya, dulu banget ya waktu saya masih sekolah kuliah gitu ya. Saya sangat takut ya waktu dulu tuh ya, saya sangat takut sekali merasakan yang saya takuti dulu adalah saya pernah merasakan takut takut ya takut ditinggalkan iya ya, karena memang ada sebuah trauma ya waktu kecil tuh ditinggalkan oleh bapak saya, kecelakaan gitu ya, jadi saya kayak shock gitu loh, jadi saya yang masih kecil tuh seperti shock banget ya waktu itu ya, jadi otomatis itu terbawa nih sampai besar gitu ya. Nah rasa seperti itu dan akhirnya saya harus menghadapi rasa ditinggalkan itu ya, dan itu muncul ya, dan itu muncul dan saya harus menghadapi semua rasa yang tidak nyaman itu yang dilabeli oleh pikiran tidak nyaman, dan saya harus menghadapi semua sensasi di tubuh yang tidak nyaman juga. Dan sekarang saya menghadapi itu semuanya karena apa? Karena kita sadar bahwa apa? Kita mau lari kemana pun ya rasa itu tuh ada di dalam diri kita. Satu-satunya cara kita untuk menghilangkan ya, bahasa katanya untuk meleburkan rasa itu adalah dengan menghadapinya, dengan menghadapi itu. Ya sama sepertinya ketika teman-teman merasakan, ya ada pasti di sini yang merasakan sedang merasa ini ya, ada yang ditinggalkan, ada yang kecewa, ada yang takut, ada yang sakit hati, ada yang jatuh cinta kayak gitu ya. Jadi kebalikannya antara positif dan negatif ya, semua rasa itu ya. Itu pasti ketika teman-teman merasakan itu, pasti pengen lari, nggak mau jangan. Tapi teman-teman, ya saya merasakan semua itu dihadapi. Jadi benar-benar dihadapi itu dirasakan. Oh, begini ya rasanya ya. Oh, rasanya begini ya dihadapi. Ya, dihadapi. Jadi otomatis nanti itu ada menjadi pembelajaran jiwa kita ya, bahwa kita dalam kehidupan ini tuh juga menghadapi itu, menyaksikan semua yang dihadirkan oleh Tuhan. Ya, kita yang menyaksikan segala rasa, semuanya ini. Gitu. Maka disinilah kenapa kehadiran itu sangat penting sekali, karena nilai sebuah kehadiran itu wow, powerful ya, sangat powerful. Orang-orang yang hadir, orang-orang yang dalam energi kehadiran ya, dia itu membawa frekuensi cinta kasih yang tanpa syarat. Otomatis frekuensi cinta kasih tanpa syarat ini ya, ini akan ditangkap keluar. Makanya kenapa mungkin orang tuh bisa seneng ya, misalkan ya senang sama kita, atau nyaman sama kita, atau merasa mendapatkan pencerahan ya, atau merasa mendapatkan ilmu-ilmu gitu ya, walaupun misalkan kita itu kok ngomongnya nggak banyak ya, kita itu cuma dengerin aja, tapi mereka itu akan apa, intuisi dia itu tiba-tiba akan tajam sendiri ya, mereka itu tiba-tiba bisa paham, solusinya itu tiba-tiba ada dalam dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka sudah bersentuhan dengan frekuensinya, misalkan kita yang hadir gitu ya, misalkan kita hadir, diam, hadir, hanya hadir saja, itu sudah menjadi obat untuk orang lain. Maka di sini tidak perlu banyak kata-kata ucapan yang terucap, tapi butuh hadir saja, karena frekuensi kehadiranmu itu sudah menyebar ke yang lainnya gitu ya. Dan akhirnya kita bisa terkoneksi nih dengan apa? Dengan tanaman, dengan hewan-hewan, dengan alam-alam ini semua ya, dengan alam semesta ini. Kenapa? Dengan orang-orang yang jauh ya, misalkan ya, dengan orang yang dekat dengan kita, misalkan yang kelihatan di tempat kerja atau dimanapun gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah
mengosongkan, ya bahasa katanya kita mengosongkan diri itu hadir tanpa menilai apapun, maka disitulah kita sudah merasakan satu sama terhubung dan kita stay di dalam medan kuantum. Disitulah rumah Tuhan, disitulah tubuhmu itu jadi salurannya Tuhan, maka disitulah keajaiban itu selalu ada setiap detik demi detiknya, selalu ada dan terus ada selamanya sampai kapanpun. Seperti itu teman-teman ya. Selamat datang ya di medan kuantum ya. Selamat menikmati surga untuk teman-temanku semuanya. Sebelum saya sudahan live-nya ya, dan akan saya upload di YouTube ya. Teman-teman kira-kira adakah di sini yang ini ya masih bingung atau sudah pahamkah? Di sini boleh komen dulu teman-temanku semuanya ya. Kalau sudah paham silahkan diketik di kolom komentar. Jika belum paham boleh ditanyakan ya. Ya, yang terlambat datang di live ini, teman-teman bisa silahkan merapat di YouTube ya. Jadi ada YouTube-nya Zero Ismi, teman-teman bisa klik di situ. Jangan lupa di subscribe ya. Setiap live di sini untuk membuat sebuah materi atau menyampaikan pesan semesta kayak gitu ya, biasanya saya upload di YouTube. Jadi teman-teman silahkan bisa merapat di YouTube dan bisa mendengarkan di situ berulang kali ya. Gimana teman-temanku? Apakah sudah bisa dipahami yang disampaikan di kali ini, siang hari ini? Boleh di komen terlebih dahulu teman-temanku sebelum saya sudah live-nya. Sudah ya, sudah paham ya? Ya, karena sejatinya kita dengan hewan, kita dengan tanaman, kita dengan batu, kita dengan meja, kita dengan kursi, kita dengan semuanya, semua oksigen ini semuanya nih, ini satu sama terhubung dengan energi yang sama. Karena dalemannya sama, maka kita tidak terpisah ya, otomatis kita bisa merayakan setiap momen ya dengan penuh kasih, penuh bahagia ya, penuh rasa wow amazing gitu ya, tanpa rasa bersalah apapun kita bisa merayakan dan merdeka setiap momen demi momennya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya Kak, cara merayakannya apa? Dengan menyadari, yes, sesimpel caranya, nggak ada cara. Dengan cara, siapakah kamu? Aku hanya ada di sini. Aku tidak punya apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Aku nggak bisa apa-apa. Otomatis kosong. Otomatis semua ini gerakan Tuhan. Dan disitulah kita bisa merayakan setiap momen demi momen dan melepaskan segala label di dalam pikiran bahwa ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar, harusnya begini, harusnya begitu. Semua terlepaskan. Ya, semua terlepaskan, yang ada hanya keheningan, dan di dalam keheningan itulah kamu baru bisa merayakan semua momen apapun yang sedang dihadirkan oleh Tuhan. Maka disinilah kehidupan, inilah hidup ya, yang sejatinya hidup ya diam dan merayakan segala momen kebahagiaan yang ya luar biasa ya teman-temanku. Seperti itulah ya kira-kira ya. Terima kasih teman-teman semuanya ya, saya upload dulu di YouTube-nya. Thank you semuanya, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas ya. Semoga semua makhluk yang ada di alam semesta ini senantiasa dalam keadaan yang penuh cinta kasih ya, selaras, damai ya, gitu ya, seluruh alam semesta ini. Karena memang kita dan alam semesta ini satu ya, satu semuanya, sehingga kita bersama-sama belajar untuk diam. Seperti itu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.